check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Terkait dengan pertanyaan Pak Yusuf Kala tentang bagaimana cara mengkritik agar tidak dipolisikan, kami akan menjawab sebagai berikut. Presiden Joko Widodo sesuai dengan sumpah beliau pada periode kedua di depan MPR 20 Oktober 2019 selalu tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan bodoh dari ex-wakil presiden 2 periode. JK termasuk politisi yang cukup sukses sebab dia 2 kali berhasil menjadi wakil presiden, yaitu periode 2024-2009 serta 2014-2019. Saya hanya menyebut cukup sukses sebab dia sebenarnya punya modal lebih untuk bisa menjadi presiden. Dia pernah menjadi ketua umum Golkar. Dia juga seorang pengusaha yang punya jaringan luas. Sayang nasibnya hanya sebagai wakil presiden. Tetapi itu sudah sangat lumayan. Terlebih dia bisa 2 kali menjadi wakil presiden. JK memang seorang politisi senior yang punya jam terbang sangat tinggi. Untuk itu sebelum menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi, dia sempat meremehkan seorang Jokowi. Dia bahkan mengarahkan Indonesia akan hancur jika dipimpin oleh Jokowi. Dia mengatakan hal itu karena mungkin merasa dirinya jauh lebih matang dan berpengalaman dibanding Jokowi. Namun karena punya sederet kepentingan, minimal bisa mengamankan gurita bisnisnya. JK akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Posisi ini tentu lebih baik dari sekedar hanya menjadi penonton belaka. 2 kali menjadi wakil presiden seharusnya membuat JK paham betul seluk-beluk pemerintahan. Paham betul tentang bagaimana mengelola negara. Juga bisa membuat JK menghargai dan menghormati siapapun pemerintahnya karena dia pernah 2 kali menjadi bagian daripada pemerintah. Namun JK seperti tidak paham tentang pemerintahan, tidak paham tentang persoalan negara, tidak paham bagaimana memberikan kritik yang baik kepada pemerintah. Dengan polos dan lugunya JK membuat pertanyaan bodoh, yaitu bagaimana memberikan kritik ke pemerintah tanpa dipanggil polisi. Pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak layak diajukan oleh seorang yang sudah menjadi wakil presiden 2 periode. Pertanyaan ini hanya layak diajukan oleh rakyat biasa yang awam. Tetapi entah kenapa JK merendahkan kualitas dirinya sendiri dengan mengajukan pertanyaan yang bodoh itu. Periode 2004-2009 dia menjadi wakil presiden SBY. Tahun 2008 Undang-Undang ITE atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 lahir. Undang-Undang ITE ini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Periode 2014-2019 dia menjadi wakil presiden Jokowi. Tahun 2016 lahir Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE tahun 2008. Alangkah hinanya kalau 2 kali menyusun Undang-Undang ITE tetapi tidak paham cara memberikan kritik yang benar ke pemerintah lewat media sosial. Dalam Undang-Undang ITE sudah jelas sekali hal-hal yang bisa dipidanakan dalam menggunakan media sosial untuk mengkritik itu seperti apa. Fajrul selaku jubir istana mengatakan bahwa apabila pendapat ataupun kritik disampaikan dalam media digital maka harus memperhatikan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Harus diperhatikan baik-baik pasal 45 ayat 1 tentang muatan yang melanggar kesusilaan, ayat 2 tentang muatan perjudian, ayat 3 tentang muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ayat 4 tentang pemuatan pemerasan dan atau pengancaman. Benar-benar ironis ketika seseorang ikut terlibat dalam pembuatan Undang-Undang ITE tetapi tidak tahu cara menyampaikan kritik menggunakan media sosial agar tidak sampai ditangkap polisi karena melanggar Undang-Undang ITE. Jangan sampai hal ini dicontoh oleh masyarakat luas. Ada orang yang buat peraturan lalu tiba-tiba bersikap bodoh seolah-olah tidak tahu isi peraturan yang ia buat. Namun saya yakin pertanyaan bodoh itu muncul bukan karena jika bodoh dan tidak tahu cara menyampaikan kritik yang benar.
Pertanyaan bodoh itu muncul karena JK punya maksud untuk menyerang pemerintah Jokowi. Dibanding ke SBY, sikap JK memang cenderung bersikap tidak bisa menghormati ke Jokowi, meskipun pernah menjadi wakilnya. Kepada SBY, JK menghormatinya, namun tidak untuk Jokowi. Mungkin JK merasa lebih senior di politik dan berpengalaman. Secara usia juga lebih tua. Terlihat sekali sikap buruk JK tak lama setelah lengser dari jabatannya sebagai wakil Presiden Jokowi. Meskipun sudah tua, JK masih punya ambisi politik. Dia mungkin sudah tidak akan nyapres, namun dia berusaha menjadi kingmaker seperti Megawati. Dia punya jagoan yaitu Anies. Dia ingin karir politik Anies meningkat lagi sampai bisa menjadi presiden. Jika berhasil menjadi kingmaker buat Anies sampai menjadi presiden, JK bisa kembali mengamankan gurita bisnisnya. JK pun nantinya bisa menyetir Anies. Artikel ini ditulis oleh Ayas. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun
dua periode